Shalom, selamat sore. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan. Semangat. Haleluya. Dua penuh
Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan seminggu kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh ada di tempat ini bersama saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Datang di hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, itu menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kau berkenan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, bahwa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa kami untuk selalu dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Sehingga saat Engkau datang Tuhan menyebut kami Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau penolong setiap kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau bergantung kepada-Mu ya Bapa. Kami mau hanya ikut Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang memberikan setiap kami rancangan yang penuh harapan, rancangan yang begitu indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari saudara kita mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Aku
masih berjalan Tuhan, kami berjalan Tuhan di tahun 2026 ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami ada di tahun ini Tuhan, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami. Karena ada Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ada Engkau Tuhan yang meluruskan jalan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus.
ada salah satu di sini yang meragukan kebaikan Tuhan, yang tidak percaya lagi atas kebaikan Tuhan, yang merasa apa Tuhan masih sayang sama saya. Saudara yang merasakan kehambaan, yang merasakan Tuhan jauh, kau merasa Tuhan jauh dari hidupmu, Tuhan gak sayang kau lagi. Percaya saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Tuhan selalu ada. Tuhan mau memberkati hidup kita. Yang Tuhan butuhkan adalah kau siapkan wadahmu. Kau siapkan wadahmu dan percaya lagi akan kuasa Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Jangan hanya di bibir saja kita nyanyikan lagu ini. Jangan hanya karena ini lagu pujian yang ada di gereja ini yang sedang dinyanyikan, kau nyanyikan lagu ini. Bukan saudara, tapi Tuhan mau kau nyanyikan lagu ini dari dalam hatimu, dengan ucapan syukur, dengan hati yang percaya, dengan wadah yang baru, dengan wadah yang besar. Semampu kau bikin wadah itu untuk menerima setiap berkat dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita sungguh-sungguh lagi, kita tarik berkat dari surga atas hidup kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
sukacitamu ya Bapa. Biar hari-hari kami Tuhan hanya ada Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi benih yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami semakin bertumbuh Tuhan. Yang membuat kami Tuhan semakin menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena tak kami tahu Tuhan, setiap apa yang kami makan Tuhan, setiap apa yang kami pelajari, setiap apa yang kami terima Tuhan, biarlah semuanya Tuhan membuat kami sehat, membuat kami semakin Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, atas hamba-Mu Tuhan, Ibu Abigail dia Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, untuk bungkus Tuhan hidupnya Tuhan, keluarganya Tuhan, saat dia membawakan firman-Mu Tuhan, biarlah hanya kuasa Roh-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Kuasai lidah bibirnya, pikirannya semua Tuhan, fisiknya Tuhan, rohaninya Tuhan, tutup bungkus Tuhan, karena kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan hanya Engkau yang bekerja atas kehidupan Ibu Abigail dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan untuk bungkus keluarganya Tuhan, suami dan ketiga anaknya Tuhan, biarlah hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih-benih firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Mari kita makin berdiri saudara. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Apa yang Engkau mau, mari Tuhan selidiki
jatuh dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah lagu sebagai deklarasi kami Tuhan, bahwa kami ingin bertobat sungguh-sungguh. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin dikoreksi Tuhan, supaya tidak ada satupun dari kami yang tertinggal waktu Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Waktu Engkau menyambut kami, waktu Engkau datang di awan-awan, tidak ada satupun dari kami yang tertinggal Tuhan. Tapi kami semua ikut Engkau Tuhan, masuk di dalam perjamuan makan bersama dengan anak domba, dengan hati yang mencintai, yang menanti-nantikan Engkau, yang terus merindu-rindukan Engkau. Kami mau menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Kau berikan roh hikmat dan pengertian pada sore hari ini. Waktu firman ditaburkan, biarlah kami mau mengerti Tuhan apa yang Kau mau. Biarlah kami mau mempersiapkan hati kami untuk revival-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah 7 roh Allah terus memenuhi setiap kami dan memberikan roh hikmat dan pengertian tentang apa firman yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Kawal setiap firman-Mu ini Tuhan. Kawal, jangan sampai ada yang tercuri, jangan sampai ada yang lupa, jangan sampai ada yang terlewatkan Tuhan. Supaya kami semua diubahkan melalui didikan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau materaikan pujian penyembahan deklarasi kami barusan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyembah-Mu, berdoa, menyembah dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom buat 5.000 jiwa di tempat ini. Gak ada, siapa yang dilawat Tuhan? Iya. Siapa yang menikmati pujian penyembahan hari ini, sore ini? Iya, keren. Semua menikmati, saya juga. Rasanya gak pengen berhenti nyembah, ya. Tapi waktu. Oke, ya. Sore ini kita akan berbicara mengenai persiapan hati untuk revival. Ya, tema kita sebulan ini tentang persiapan hati dan revival. Ya, karena akhir ini sudah memasuki akhir zaman, banyak tanda-tanda yang sudah digenapi ya dalam Alkitab. Kita berdoa ya bahwa kita itu dimampukan untuk menjadi revivalistnya Tuhan. Ya, Waktu kita bicara revival, itu kita bicara tentang apa? Wadah, kita bicara tentang kapasitas. Waktu Tuhan minta untuk kita bangkit, kalau kita nggak punya hati yang mau untuk bekerja sama dengan Roh Tuhan, kita nggak akan bisa menjadi orang yang membawa revival. Kita nggak akan bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa kebangkitan. Ya, bicara revival itu bicara kapasitas, yaitu wadah atas apa? Tubuh jiwa roh kita. Bukan cuma mulut yang bicara. Ya, revival, kebangkitan, persiapan hati itu juga bicara tentang tubuh jiwa dan roh kita. Ya. Jadi persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut revival? Ya, di sini ditetapkan untuk kita belajar mempersiapkan hati terlebih dahulu untuk revival. Ya. Hati yang bagaimana yang disiapkan untuk revival ya adalah satu, kita mau belajar sama-sama ya. Satu, hati yang melekat, hati yang tidak melekat dengan dunia adalah hati yang siap untuk revival bersama dengan cara Tuhan. Yang kedua, hati yang patuh ya, hati sebagai hamba yang mengasihi tuannya, yang tunduk menanti-nantikan tuannya. Kayak anjing, kalau di rumah kita tinggal, waktu kita pulang anjing itu senang menyambut tuannya pulang ya. Demikianlah kita harus seperti itu kepada Tuhan ya. Jadi satu, hati yang tidak melekat dengan dunia. Yang kedua, hati yang patuh, yang mengasihi, menanti-nantikan tuannya. Yang ketiga, hati yang bersih luar dan dalamnya ya. Hati nggak cuma di dalam doang, luar juga harus bersih ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang keempat, hati yang berkapasitas, yang mau terus diperbaharui.
Bukan cuma hati yang menyembah apa, tapi enggak, hati yang terus mau diperbaharui. Karena Roh Kudus itu tidak stuck, Roh Kudus tidak diam, Roh Kudus itu bergerak. Ya, Roh Kudus itu bergerak menuju mengajak setiap orang, yuk kamu jadi orang yang membawa revival. Ya, mulai dari mana? Dari keluarga terlebih dahulu, dari diri kita terlebih dahulu, baru keluarga, baru komunitas, baru gereja. Ya, jadi kita mau belajar 4 hal ini dulu ya. Ya, nanti kita buka satu-satu. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hati yang tidak melekat dengan dunia. Kita baca Yakobus 4 ayat 4. Saya bacain ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi tadi kan yang pertama, poin apa yang dipersiapkan untuk revival? Hati yang tidak melekat dengan dunia. Karena barang siapa yang bersahabat dengan dunia, suka yang duniawi, suka dugem-dugem, suka lagu-lagu dunia yang dinyanyikan, dia adalah bermusuhan dengan Allah. Jelas di sini dikatakan ya, be careful kalau nyanyiin lagu, mending nyanyiin lagu rohani kayak tadi ya, kayak tadi ya, hati yang hancur kau berkenan. Kenapa kita minta hati yang hancur? Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Waktu Tuhan dekat, kita minta apa aja dikasih enggak? Dikasih. Karena Tuhan dekat. Ada saatnya Tuhan jauh, ada saatnya Tuhan gak mau ditemui. Ya, jadi waktu kita minta hati yang hancur, dia berkenan. Hati yang taat, hati yang taat yang kau cari. Kenapa kita harus taat? Orang yang taat adalah orang yang kupingnya gak budek, adalah orang yang telinganya bisa dengar suara Bapa. Ya, itu ya. Jadi orang yang taat. Gimana kita mau taat kalau kita gak bisa dengar suara Tuhan? Ya, satu-satunya cara baca firman, bergaul dengan firman. Di situ ada tertulis apa yang Yesus katakan. Biasanya warnanya merah, ya kan? Kalau di HP warnanya merah. Kalau di Alkitab Pelangi ada tulis satu garis bawah semua perkataan Yesus. Itu kita perhatikan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan. Waktu baca tulisan bergaris atau tulisan warna merah, oh Yesus tuh ngomong ini loh dulu. Yesus itu cara ngomong, tapi sekali ngomong itu berkuasa, itu menyembuhkan, itu membuat terobosan. Ya, jadi kita perhatiin kalau belajar Alkitab itu berarti kita lagi mempelajari, mendengar suara Tuhan. Ya, mata kita lagi dicuci sama Tuhan supaya kita waktu belajar Alkitab membaca semua selubung mata kita itu dirontokin. Jadi nanti mata rohani kita lama-lama terbuka. Ya, kalau orang yang nggak pernah baca Alkitab, ya nggak bisa mata rohaninya terbuka. Kenapa? Nggak pernah berhubungan dengan firman yang hidup. Alkitab itu setiap kata-kata dalam Alkitab adalah firman yang hidup. Ya, dia seperti pedang bermata dua, mengkoreksi saya sendiri dan juga mengkoreksi orang lain. Waktu kita seperti saya sedang khotbah, ini adalah mengkoreksi orang lain, ya, mengkoreksi saya juga, ya, buat saya juga pedang bermata dua. Yang kedua, kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15. Ada yang mau bacain? 1 Yohanes 2 ayat 15. Hati yang tidak melekat dengan dunia. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes Ya. 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, itu dia. Jelas banget dikatakan orang yang mengasihi dunia, yang suka sama kegerakan dunia, yang berbau dunia, itu tidak ada kasih Bapa dalam hatinya. Gak akan dia berdoa sembuh dalam nama Yesus, sembuh, gak akan. Jelas dikatakan jelas. Hati Bapa gak ada pada orang itu. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang itu nggak mungkin mengasihi Bapa, karena nggak ada orang yang mengabdi kepada dua tuan. Dia pasti akan cenderung suka ke dunia, ya dunia kok. Urusan Tuhan helah nanti nggak enak. Yang urusan Tuhan nggak enak, ya kan? Lagu dunia enak-enak jedung-jedung, ya kan? Tapi lagunya Tuhan, aduh, bikin ngantuk. Ya, nah ini orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya, makanya dia ngantuk waktu pujian penyembahan karena nggak ada keinginan. Dia nggak ngerti waktu pujian penyembahan dinaikkan itu Tuhan lagi berproses. Kita sedang menggerakkan alam roh untuk apa? Untuk menggenapi apa yang kita katakan. Nah ini, waktu menyembah itu kita sedang menggerakkan alam roh. Malaikat-malaikat bergerak. Kita sambil menyembah, kita sisipin doa. Orang yang berdoa belum tentu menyembah, tapi orang yang menyembah di sela-sela penyembahan dia bisa berdoa. Tuhan, jamah anakku, Tuhan lawat anakku, berkati anakku Tuhan, biar dapat bonus yang gede Tuhan akhir tahun. Nanti bulan April Tuhan ada bonus lagi Tuhan, biar dapat nilai A, bonusnya 3 kali lipat. Lalu waktu di sela-sela menyembah kita bisa naikin doa, ya. Tapi orang yang cuma berdoa itu nggak bisa menyembah. Nah ini kita harus ngerti, dalam penyembahan ada kekuatan double porsi 2 kali lipat, ya. Jadi yang nggak biasa menyembah di rumah, usahain berdendanglah, dikit-dikit lah, nyanyi bersenandung dikit-dikit, terus diselingi doa, dimasukin doa, ya kan? Ingat, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Oke? Jadi kita udah paham ya. Tadi persiapan hati, nomor 1, hati yang tidak melekat dengan dunia. Ya, kita udah tahu ayatnya. Yang kedua, hati yang patuh, hati sebagai hamba, hati yang menanti-nantikan tuannya, yang mengasihi tuannya. Kita buka Yohanes 14 ayat 5. Hati yang mengasihi Tuhan itu yang gimana? Yuk buka Yohanes 14 ayat 5. Ayat 5 ya? Iya, ayat 15. Maaf, ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. 15. Iya. Oke. Jikalau kamu 14 ayat mengasihi 15. kamu Iya, salah satu aja. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gimana kalau kita nggak belajar Alkitab bisa nurutin perintah Tuhan? Dari mana tahu nih? Ya, bukan doktrin manusia loh, bukan dongeng nenek moyang, bukan adat istiadat yang harus kita turuti, tapi perintah Tuhan. Ya, oleh karena itu telinga rohani harus dilatih, ya, dengerin firman, ikut ibadah, pujian penyembahan, dengerin lagu rohani terus, dengerin pengajaran dari YouTube, dari mana, ngelatih itu Tuhan lagi ngoroki telinga kita supaya yang ada di dalam ini gogrok, ya, supaya rontok semua ini, ya, kotorannya di dalam telinga kita jadi peka dengar suara Tuhan. Jadi kita bisa apa? Menuruti, kita nggak jalan sendiri. Waktu ada masalah kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan, aku ada masalah ini, aku harus gimana Tuhan? Kita bisa dengar, duduk diam dan berdoa. Pasti nomor 1 disuruh itu, duduk diam dan berdoa. Nah, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Yang kedua, biasanya Tuhan firman itu, ya. Yang ketiga, baru ikuti apa? Makanya orang yang berdoa, orang yang mau menuruti perintah Tuhan, waktu kita berdoa minta, Tuhan kamu perintah aku dong, aku mau turutin apa perintahmu supaya revival terjadi. Nah, orang yang seperti ini harus jangan apa orang ngomong, jangan rubet karepe dhewe, apa jangan upik, jangan usah. Orang yang berdoa, yang minta Tuhan ngomong, kita harus duduk diam di kaki Tuhan, denger-dengeran, ada suara nggak ya tadi ya? Pujian penyembahan terus, atau kita sambil kerja, sambil denger-dengeran suara Tuhan. Tuhan ngomong nggak ya? Tadi ada suara, tadi ngomong apa ya? Waktu ada suara yang bukan teman, bukan manusia, seret lewat. Kadang kita tuh dibuat lupa sama iblis, atau kita dibuat nggak ngeh nanti kalau udah 1 jam. Tadi suara apa ya? Si ngomong tadi ngomong apa ya? Aduh, lali. Nah, karena udah 1 jam lewat. Makanya orang yang sedang bergumul sesuatu,
Jangan kumpul-kumpul. Yang lagi bergumul batasi kumpul-kumpul. Yang lagi bergumul sesuatu minta terobosan, duduk diam di rumah. Banyak yang duduk di kaki Tuhan. Sambil kerja, sambil masak, mulutnya diem. Sambil denger-dengeran, Tuhan ngomong gak? Tuhan, kamu belum ngomong nih Tuhan. Tuhan, kapan ngomongnya? Tuhan, kapan ngomongnya? Ayo Tuhan, kasih tanda. Nah itu ya. Jadi kita harus dengar suara Tuhan supaya apa? Kita bisa melaksanakan perintahnya, menuruti segala perintahnya. Kalau kuping gak dengar suara Tuhan, memperhatikan Tuhan ngomong gak? Ada suara apa tadi di telinga saya? Gimana kita bisa melaksanakan? Yang ada kita jalan dengan cara kita sendiri, ya kan? Ini gak akan ada hasilnya. Kuncinya cuma satu. Suaranya Tuhan suruh apa? Itu kadang gak masuk akal, tapi lakuin aja. Waktu Tuhan kasih, Tuhan kayak saya nih contohnya. Saya lagi gak apa-apa, lagi duduk diam, lagi di mobil, misalnya lagi perjalanan. Tiba-tiba saya dapat penglihatan wajah seseorang, keluar. Karena saya udah biasa memperhatikan yang saya lihat, memperhatikan apa yang saya dengar. Saya langsung mikir gini, Tuhan, kok orang ini muncul ya di depan saya, padahal aku lagi gak mikirin orang itu. Itu berarti apa? Tuhan mau kita mendoakan orang itu. Sebagai kapasitas saya gembala di tempat ini, pemimpin di tempat ini, Tuhan menitipkan banyak jemaat di tempat ini kepada saya. Kalau orang itu mau celaka, Tuhan biasanya kasih lihat wajahnya, doakan dia. Oke, saya gak ngerti yang didoakan apa, saya gak tahu dia kenapa. Tuhan kadang gak ngomong, tapi langsung doain aja. Biasa saya doa, Tuhan, Engkau memperlihatkan dia kepadaku. Tuhan, lakukan apa yang Engkau mau untuk orang ini Tuhan. Tolongi orang ini kalau dia lagi susah atau di dalam bahaya, luputkan dari yang jahat. Aku juga berdoa, berkati orang ini Tuhan dengan caramu. Lakukan apa yang Engkau mau. Pasrah, doa yang pasrah kepada Tuhan. Jangan ngatur Tuhan kalau doa. Kita gak ngerti orang itu kenapa, gak usah cerewet. Tuhan kenapa sih Tuhan? Kepo, gak usah. Langsung aja doain yang baik. Langsung doain, minta Tuhan lepaskan orang ini dari yang jahat. Itulah kenapa kita harus, mata rohani kita harus terbuka, telinga kita harus dengar suara Tuhan. Karena kita dipakai Tuhan untuk revival, membangkitkan, menyelamatkan orang lain, membawa orang lain pada keselamatan. Nah ini ya, jadi kita harus waspada, dengar suara Tuhan. Mata juga apa yang kita lihat barusan, apa Tuhan ada pesan apa, latihan peka ya, supaya kita jadi manusia roh. Kita buka lagi Yeskiel 11 ya, 11 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Ya, Bu Endang silakan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 20. Supaya orang hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah itu dia, kita mau jadi umat Tuhan, Tuhan yang jadi Allah kita ya. Jadi apa? Hati hamba yang taat ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ya, kita bisa loh minta loh. Kalau kayak Ero kita lagi loyo nih ya, mau nyembah gak bisa, mau baca firman Tuhan ngantuk, kita bisa doa, minta roh yang baru, minta pikiran yang baru, hati yang diperbarui. Tuhan, aku rohnya wes loyo Tuhan. Tuhan, aku kasih roh yang baru Tuhan, yang hidup, yang berapi-api, yang mengasihi Engkau Tuhan. Taruh di aku waktu aku tidur Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita waktu apa? Waktu kita tidur. Nah minta itu. Bahkan saya sering, waktu saya pendarahan 4 tahun, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku rahim yang baru. Karena aku takut operasi Tuhan, sakitnya minta ampun, ngerinya minta ampun, berasa mau mati kalau operasi ya kan. Mau masuk ruang operasi itu udah takut gitu ya. Nah saya berdoa, Tuhan saya minta rahim yang baru Tuhan. Dan Tuhan kasih loh. Saya minta itu tidak putus-putus,
Tiba-tiba saya bergumul minta rahim yang baru, disembuhkan dari pendarahan. Itu saya bergumul, kalau nggak 4 bulan, 6 bulan saya lupa. Kalau nggak salah 4 bulan itu. Tapi selama 4 bulan itu saya doa itu nggak putus-putus. Saya belum dapat nih, udah 3 bulan. Tuhan, udah 3 bulan. Tapi aku percaya, aku nggak akan mati. Aku nggak akan mati. Walaupun darah saya ngocor terus dari bawah, ya kan. Saya jaga makan, saya minum vitamin, ya kan. Saya ngocor terus dari bawah. Tapi saya percaya, saya kuat. HB saya 6,5 aja saya masih kerja loh. Saya nggak terkapar di rumah sakit, nggak terkapar. Saya tetap minta kekuatan yang baru dari Tuhan, minta rahim yang baru. Tiba-tiba jam 10 malam saya dilawat Tuhan. Lagi kerja, lagi ngitung nota, lagi ngitung uang waktu itu ya. Itu tiba-tiba ada suara di telinga saya. Saya belum seperti ini, lagi belajar mendengar suara Tuhan, lagi belajar melihat, mata rohani saya mulai terbuka. Suara-suara mulai bermunculan banyak di telinga saya. Nah, itu ada suara berlutut, kuat sekali, seperti menekan saya. Saya langsung taruh semua, saya langsung berlutut. Begitu saja berlutut di bawah meja. Saya berdoa begini sambil berlutut. Kan di depan saya pujian penyembahan dari YouTube. Nah, di situ saya ikut nyanyi sambil berlutut. Tiba-tiba ada sesuatu yang dingin, kayak es, itu nempel dari perut saya kanan jalan ke kiri, seret sampai sini. Dingin pol, saya melek, nggak ada orang. Ini Tuhan, saya langsung berdoa lagi. Saya nyembah makin keras, saya nangis di lawat Tuhan sampai muka saya tersungkur sampai ke tanah. Itu waktu kejadian perut saya kena seperti es batu yang dingin banget itu. Semenjak itu kontraksi di rahim saya berhenti. Dokter nggak bisa ngobatin kontraksi di rahim saya. Kalau kontraksi itu kan rahim kan kalau kenapa pendarahan itu rahimnya besar, nggak bisa mengecil dan dia gini terus kan. Makanya pendarahan itu ngerembet, nggak ada yang dirembet, pendarahan terus, ya kan. Nah, disitulah tiba-tiba kontraksi saya berhenti loh. Semenjak itu saya sembuh dari pendarahan. Ajaib kan? Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Sedikit kesaksian ya ini ya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Waktu Tuhan jadi Allah kita jadi anaknya Tuhan, jadi umat Tuhan. Apa yang kita minta dikasih. Tinggal kita sabar nggak nunggu prosesnya. Proses saya 4 bulan doa tiap hari, pagi siang malam. Kalau saya udah lemes, udah kayak mau pingsan, saya berdoa, beri aku kekuatan Tuhan. Wes, aku nyembah kok, nyanyi lagu gereja, nyanyi lagu rohani. Itu kok yang saya lakukan. Di sini jelas berkata nih, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Orang hati yang keras kalau di dunia medis apa? Hati yang keras kalau di dunia medis apa? Sirosis hati. Ya, ini loh, hati itu penting. Makanya GBI mempersiapkan hati untuk revival. Kalau hatinya sakit bisa nggak? Nggak usah sakit hati yang di dalam deh. Sakit sirosis, hatinya keras, bisa nggak dipakai untuk revival? Yang ada terkapar kan di kamar, di kasur. Nah ini jangan sampai hati kita keras. Terus minta sama Tuhan hati yang baru, yang taat, yang diperbaharui. Ya, dan memberikan mereka hati yang taat. Nah itu, supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Ya, dengan setia lo ya, syaratnya jangan lupa ya, baca firman yang komplit. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jelas ya? Oke. Yang kedua, kita baca yang ketiga, berarti poin yang ketiga, hati yang bersih luar dan dalamnya. Ya, kita buka Matius 23 ayat 26 sampai 28. Matius 23 ayat 26 sampai 28. ayat 26 sampai 28. Ya, saya bacain aja ya. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Terus Tuhan berkata lagi, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
Demikianlah juga kamu, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan minta kita punya hati yang bersih untuk Tuhan bisa bertahta. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di hati kita. Ya, Yesus ada di hati kita, Yesus tinggal di hati kita. Tapi kita yang mau tinggal di dalam Yesus. Jadi biar Yesus yang gede, kita yang kecil. Ya, syaratnya apa untuk itu terjadi? Kita dipimpin oleh Yesus yang gede. Waktu orang yang berkarunia lihat orang ini ada Tuhan. Karena di orang itu bukan dia, tapi ada Tuhan yang gede. Saya sering lihat orang yang seperti itu. Orang biasa, tapi saya lihat ada bayangan putih gede seperti sosok Tuhan Yesus di orang itu. Berarti Tuhan tinggal dalam orang itu. Jangan main-main, doa dia mesti berkuasa. Karena Tuhan sendiri yang memimpin orang itu. Ya, itu yang saya minta setiap hari. Tuhan, biarlah Engkau tinggal di dalam aku. Engkau yang gede, aku yang kecil Tuhan. Supaya yang gede, yang mimpin yang kecil, aku ngumpet aja di dalammu Tuhan. Lakuin deh apa yang Tuhan mau. Aku disuruh apa? Ya kan? Nah, Tuhan, untuk Tuhan menyatu dengan roh kita, itu tujuan kita loh. Kita ke gereja, kita belajar firman, tujuannya apa? Tuhan menyatu dengan roh kita. Kalau Tuhan belum menyatu dengan roh kita, doa kita nggak dikabulin. Perang terus. Kita ini perang sama roh iblis, ya kan? Tapi kalau Tuhan sudah di dalam kita, kita tinggal maju, kita tinggal angkat tangan, lawatan terjadi. Kita tinggal doa, Tuhan dalam nama Yesus kamu sembuh, kesembuhan terjadi. Karena Tuhan yang gede, kita alate, kita kecil, cuma suruh ngomong doang. Tapi yang mengerjakan siapa? Tuhan. Saya sering lihat waktu saya berdoa, saya tahu penyakitnya berat. Aku tidak mampu Tuhan, kayak bukan saya mau mengandalkan diri saya sendiri. Tapi waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan, biar kekuatan Tuhan, kuasa Yesus, kekuatan Yesus menjamah orang itu. Tuhan Yesus yang menjamah orang itu. Saya lihat di alam roh tuh ada satu roh yang bergerak, warnanya seperti es batu. Dia bergerak memegang orang itu. Dalam pandangan saya, gak lama orang itu mesti sembuh. Saya tanyain, setelah itu saya tanyain, gimana? Kamu udah sembuh belum? Paling gak besok ya saya tanyain. Sembuh, sudah enak banget, sudah kacek jauh. Nah itu, berarti Tuhan sendiri yang kerja. Kita cuma jadi alatnya aja. Jadi alat untuk bicara, ya kan? Tapi kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang jamah, ya. Oke, jadi kita tuh jangan seperti kuburan yang di luarnya kelihatannya baik, rohani, tapi di dalamnya penuh, ya, Roh Kudus. Ya, jadi di dalam kita tuh harus dikuduskan, harus terus pemberesan dengan Tuhan, ya. Di dalam kita harus seperti itu. Terus apa yang di luar dan dalam kita udah ngerti ya. Di dalam kita harus bagaimana, ya, pemberesan hati terus dengan Tuhan, dengan sesama, itu luarnya, ya, dengan sesama. Misalnya kita punya salah sama orang, misalnya aku sewot sama Bu Erni, ya. Waktu aku ketemu sama Bu Erni, kan setiap hari kita harus pemberesan dengan Tuhan. Waktu kita ketemu atau kita bisa ngechat, Bu, sorry ya Bu, kemarin kayak omonganku kok nyelekit ya Bu, maaf ya Bu. Ya, kita harus kayak gitu. Jangan sungkan untuk minta maaf. Beresin luarnya, dalamnya juga. Dalamnya apa? Introspeksi diri. Upgrade. Oh, aku nek melakukan ini aku mendukakan hati Tuhan. Nah, kita harus ngerti gimana kita bisa tahu ini benar, ini salah. Kalau kita nggak upgrade pengetahuan, kita nggak upgrade apa yang harus kita tahu. Melalui apa? Melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran-pengajaran, melalui Alkitab, buku-buku rohani, lagu-lagu rohani. Gimana kita bisa tahu? Bisa upgrade kalau kita nggak ngerti, ya, nggak bergumul dengan semua yang rohani, yang berbau ilahi. Ya, itu ya. Oke. Terus yang keempat, hati yang berkapasitas selalu dibaharui dan lembut. Ya, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita buka Yesaya 36 ayat 26. Silakan salah satu boleh bacain Yesaya 36 ayat 26. Yesaya berapa? 36 ayat 26. Aku akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, ya, kita minta itu ya. Catat ya, ayat ini catat ya. Catat ya, dicatat ayat ini. Karena apa? Di sini Tuhan suruh kita mau memberikan kita hati yang baru.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kita nggak akan kena sirosis hati, ya kan? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, ya. Jadi untuk sebuah revival kita harus punya hati yang terus diperbaharui, oke? Ya, jadi kita sudah ngerti ya. Sekarang persiapan secara tubuh untuk revival apa? Tadi 4 poin persiapan hati kita udah pelajarin. Sekarang kita belajar poin-poin untuk persiapan secara tubuh kita, ya, yaitu apa? Masuk doa puasa, masuk doa syafaat, ya. Yang punya grup doa syafaat, masuk doa syafaat. Yang ketiga, doa untuk menetapkan segala sesuatu dengan deklarasi. Apa yang kita mau, tetapkan dengan deklarasi. Itu persiapan di tubuh. Misalnya untuk IFLC, saya deklarasikan waktu akhir tahun kita ada worship, ya. Worship terus di sela-sela itu kita berdoa menetapkan segala sesuatu untuk IFLC Tegal. Saya menetapkan waktu akhir tahun, saya bilang IFLC Tegal terus naik dan tidak turun. IFLC Tegal menjadi gereja yang dipenuhi lawatan Tuhan. Ada Tuhan, gereja yang tidak kosong, yang gak ada Tuhan. Tidak, kami tolak. Kami mau Tuhan hadir di setiap ibadah. IFLC Tegal terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terus bersinar di sepanjang musim, terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetapkan apa yang mau di dalam keluargamu, di dalam hidupmu. Kamu mau apa? Persiapan fisik untuk revival, ya kan, untuk dirimu sendiri. Tetapin segala sesuatunya. Aku mau anakku menjadi raja-raja, anakku berdiri di hadapan raja-raja. Tetapin itu, tetapin, jangan diem, ya. Ini loh pentingnya kita ikut dalam ibadah-ibadah, diajarin segala sesuatu yang penting, ya. Tetapkan itu untuk revival. Persiapkan doa puasa, doa syafaat, doa untuk menetapkan segala sesuatu dengan deklarasi, ya. Untuk apalagi melatih tubuh menjadi manusia roh, seperti yang tadi saya bilang. Latihan duduk diam, kuat baca firman Tuhan. Habis itu cerna, Tuhan ngomong apa? Ini buat rema buat saya apa bukan? Ya, latih manusia roh, mata dikucek, dicuci untuk bisa terbuka, ya, jadi mata rohani. Telinga, minta Tuhan kerokin telingaku Tuhan supaya dengar suaramu. Karena anak mendengar suara Bapa, karena domba mendengar suara gembala, ya. Karena jadi itu murid mendengar suara guru, ya. Nah itu, ya, jadi kita harus ngerti. Oke, jadi terus kita belajar lagi, ya, upgrade pengetahuan, baca buku rohani seperti yang tadi saya bilang, ya. Jadi manusia roh yang mempersiapkan revival harus kenal siapa Tuhannya. Manusia roh yang dipakai Tuhan untuk revival harus kenal siapa Tuhannya. Kita buka Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3. Ya. Filipi 3 ayat berapa? Ayat 10 sampai 11. Ayat 10, ya, saya baca ya. Iya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi di sini jelas dikatakan yang dikukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, ya, dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kita harus serupa apa tadi? Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematian apa? Kematian daging, ya. Kematian apa lagi? Kematian dari keinginan mata, dari persahabatan dengan dunia, ya, itu, ya, yang Tuhan mau. Oke? Untuk menjadi kita tuh sebetulnya kenal nggak sih? Saya penasaran nih. Di sini nih kayak iya, tapi ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Kita itu kenal gak sih sama Tuhan kita? Kenal? Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Terus? Apalagi? Cuma kenal Tuhan sebagai Yesus Kristus doang? Bapa yang baik. Terus? selalu setia
nggak bisa nengking iblis loh. Kita nggak bisa nengking iblis loh kalau cuma kenal itu doang loh. Kita harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Ayo, supaya apa? Kita bisa nengking iblis, kita bisa nengking sakit penyakit. Ya, siapa? Yaitu Dia adalah Bapa yang menebus dosa kita. Ya, Dia Bapa yang darahnya tercurah di kayu salib. Waktu kita ketemu setan, kita bilang darah Yesus, hilang nggak situ setan? Hilang, ya kan? Jelas di sini ya, Dia adalah Allah yang menebus kita di kayu salib dengan darahnya. Dia adalah Allah yang apa? Yang menjadikan kita anak. Ya, ingat loh, kita tuh anak. Jangan lupa, bukan cuma Tuhan Yesus Kristus doang, tapi kita ini anak, ya. Anak itu mewarisi semua punya Bapa, ya. Kita bisa minta apapun kepada Tuhan. Tinggal gimana kita prosesnya, ya. Itu kita harus kenal Tuhan sebagai anak, dan kita harus menjadikan, kita harus kenal bahwa Dia itu Allah yang menjadikan kita apa? Serupa dengan Dia. Serupa itu dalam apa? Dalam kuasanya. Jadi kalau kita punya kuasa serupa dengan Tuhan, kita itu punya kuasa, bisa nengking, bisa nyembuhin, karena kita anak. Nah ini, jangan cuma kenal sebagai Tuhan tok, tapi kita harus kenal bahwa kita, Tuhan, aku serupa loh denganmu loh Tuhan. Kalau Engkau bilang, hamba sediain makanan buat anakku, hamba lakukan nggak? Lakukan. Anak nyuruh hambanya lagi, Mbak sediain makanan ya, buatin nasi goreng buat aku. Mbak lakuin nggak? Lakuin. Nah jadi kita ingat kita punya kuasa itu loh, ya. Jadi kita ini punya kuasa itu. Banyak yang nggak mau mempergunakan kuasa kita, banyak yang nggak mau minta sama Tuhan karena Pak sombong. Aku duit tok, iso ngopo-ngopo nganggo duitku. Nah, tapi banyak nggak yang hasilnya berantakan? Banyak. Banyak nggak yang loss? Banyak. Banyak nggak yang bangkrut? Banyak. Karena nggak melibatkan Tuhan. Ya, hati-hati ya. Dia adalah Bapa yang melepaskan kita dari apa? Dari dosa, dari maut, dari kutuk. Dia sudah menebus kita. Kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk semak berduri yang buat kita cari uang setengah mati. Kaki buat kepala, kepala buat kaki, itu kutuk semak berduri. Udah ditebus sama Dia. Ngerti gak kita ini? Banyak yang gak ngerti. Rekoso nemen, golek duit sokok dari pagi subuh sampai mau malam, belum berhenti-berhenti berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sudah menebus di kayu salib, lepaskan aku dan keluargaku dari kutuk semak berduri Tuhan. Lepaskan Tuhan. Minta, ya, minta dilepaskan dari kutuk semak berduri. Yang perempuan-perempuan kutuk bersalin, udah pernah belum minta yang ya kan? Kalau yang hamil-hamil mau melahirkan tuh minta dilepaskan dari kutuk bersalin. Ada tuh di kejadian, di perjanjian lama. Ya, Dia adalah Allah yang melepaskan kita dari roh maut. Seperti hari Sabtu ini di Bible kemarin saya kesaksian, waktu saya mendoakan orang-orang yang sakit, saya banyak melihat orang ini lagi dipeluk sama roh maut. Saya banyak lihat itu gelap. Saya langsung minta, Tuhan, aku minta terang-Mu, terang Kristus turun, singkapkan apa yang ada pada orang ini. Tiba-tiba saya lihat roh maut. Saya langsung tangking, dalam nama Yesus roh maut undur. Dia punya Tuhan, Dia punya Tuhan. Undurlah roh maut. Ya, Dia Allah yang melepaskan kita dari dosa, dari kutuk dan roh maut yang akhir-akhir ini sering terjadi. Orang yang sering mau kecelakaan nih, jalan aja mau jatuh, jalan aja kepleset, ya, lagi naik mobil gak apa-apa, mobilnya ditenggor, numpak motor lagi enak-enaknya ditabrak orang. Orang seperti ini orang yang diikuti roh maut karena gak berdoa waktu pagi ini. Pergi-pergi tok, gak berdoa, gak minta penyertaan Tuhan. Makanya kena roh maut ya, waspada. Kalau kayak kita lagi sial terus nih, kenapa? Doa, tengking itu roh maut. Minta pelayanan malaikat mengawal dari depan, belakang, kanan, kiri, ya. Bila perlu atas sama bawah, ya kan? Nah itu ya. Jadi ada banyak kan orang yang celaka kena dari atas. Kalau di jalan tol tuh, ya, tahu-tahu ada apa?
apanya yang di mobil di atas itu tahu lepas nabrak kena mobil yang di belakangnya, orangnya mati. Banyak kan yang kayak gitu. Truk-truk bermuatan itu truknya melorot ngenain orang di belakangnya. Truk aspal tahu buka tahu tumpah. Banyak kan yang kayak gitu. Makanya jangan dipikir cuma dari depan, belakang, kanan, kiri doang. Kalau saya atas dan bawah, ban di jalan tol itu ban itu bisa lepas sendiri gelundung. Akhirnya kecelakaan tunggal gara-gara ban gelundungnya lepas dari mobil lain. Itu juga dari bawah, tiba-tiba tanah bergerak, tanah retak, tiba-tiba mobilnya ambles. Nah itu kan dari bawah, ya kan, celaka dari bawah. Makanya kita harus berjaga-jaga terus, ya kan. Oke, kita lanjut, kita buka Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Ayat 25 ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi barang siapa percaya kepada Tuhan dia akan hidup ya. Jadi kita bisa minta nih, misalnya ekonomi kita lagi mati, kita berdoa, Tuhan engkaulah kehidupan. Aku berdoa, biarlah ketika engkau membangkitkan orang yang mati, aku belum cukup iman Tuhan bangkitin manusia, tapi Tuhan aku cukup iman untuk minta pada Tuhan sebagai Bapakku, bangkitkan ekonomiku yang mati Tuhan, bangkitkan dengan caramu Tuhan, bangkit. Nah itu, ya kita bisa minta itu loh. Yang mati apa wis? Yang mati di dalam rumah tangga kita ya, misalnya iman anak, itu kita bisa minta sama Tuhan membangkitkan yang mati ya. Oke, jadi kebangkitan atau revival diawali dengan menempatkan diri sebagai seorang murid yang mau dipertajam telinganya. Kita buka Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. 50 ayat 4. Ya, saya bacain ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi yang ingin dengar suara Tuhan harus apa? Menghadap Tuhan apa? Setiap pagi, bukan malam, bukan siang. Setiap pagi ya. Seperti Yesus pagi-pagi benar dia sudah naik ke atas bukit dan berdoa kepada Bapaknya. Kalau telinga rohani pengen dengar suara Tuhan dengan jelas, bangun setiap pagi nih. Di sini ada Yesaya 50 ayat 4, ayo direnungi. Ya, bahkan di belakangnya ada lagi kan, agar tidak memberontak dan berpaling lagi ke belakang. Ya, supaya kita nggak memberontak dan nggak lihat masa lalu terus. Ya, ada orang yang hidupnya di masa lalu, lihat masa lalu terus, nggak mau natap masa depan yang udah Tuhan sudah mengampuni, ya sudah, jangan diungkit-ungkit terus ya. Nah ini, jadi doa aja setiap pagi menghadap Tuhan, seperti seorang murid. Tuhan mempertajam telinga kita, Tuhan tuh ngorok telinga kita waktu apa? Waktu pagi. Ya pagi-pagi benar. Nah, jadi kebangkitan itu berawal dari pribadi kita dulu, ya. Terus mulai kita membawa keluarga, kita membawa komunitas, kemudian gereja, lalu membawa kepada bangsa Indonesia. Ya, siapkan kapasitas kita untuk jadi dipakai alatnya Tuhan untuk membangkitkan revival, ya, dengan rela, dengan ikhlas, ya. Oke, kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, didikan untuk itu semua ya tadi ya, direnungi lagi di rumah, dipelajari. Ya, jadi apa contoh kita itu sudah mati dari keinginan daging? Contohnya apa? Ngerti enggak? Jangan-jangan ngomongin kematian daging nggak ngerti. Apa aja nih contohnya nih? Kita udah mati daging ya. Risi, contohnya misalnya Risi kalau dipuji-puji, misalnya nyanyi suaranya bagus, wih suaramu apik yo,
Nah, orang itu risih kayak gitu kayak udah yang bersuaranya Tuhan. Dia akan ngomong kayak gitu. Ya itu salah satu orang yang kematian sudah mengalami kematian daging ya. Dia udah nggak suka nyanyi lagu dunia, dia lebih suka nyanyi lagu rohani ya. Dia sudah lepas dari hawa nafsu ya. Kalau lihat orang ganteng udah nggak kepencut, lihat orang cantik dia biasa aja mengagumi, ayu yo wes. Nggak yang sampai ngeliatin sampai mata mau copot, nggak yang kayak gitu ya. Itu orang yang udah mengalami kematian daging ya. Orang ini akan selalu, apalagi contohnya pengennya doa puasa, tiba-tiba pengen puasa, tiba-tiba aku mau puasa lah, mendadak pengen puasa. Nah ini orang yang sudah mati daging ya. Nah, jadi dari hati yang hancur inilah kita akan menjadi baitnya Tuhan ya. Hati yang hancur ini kita akan menjadi alat Tuhan untuk membangkitkan revival. Dampaknya apa? Ya, bagi semua persiapan hati kita ini untuk jadi revival, dampaknya apa? Dampaknya adalah setiap kata-kata kita ini ya, kalau kita udah melakukan persiapan hati yang tadi saya ajarkan, dampaknya apa? Setiap kata-kata kita itu penuh urapan. Setiap kata-kata kita bisa untuk membuat terobosan bagi orang yang kita layani karena dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Itulah kita tuh kadang gini, lagi nggak mikir, tahu-tahu bisa ngomong. Kita nggak tahu tentang satu perkara, tapi tiba-tiba kita ngomong sendiri. Itu tuh gini. Habis itu kita bingung, kok aku bisa ngomong gitu tadi ya? Padahal aku rakudeng loh, kok aku bisa ngomong gitu? Nah ini tanda orangnya sudah dipimpin Roh Kudus. Ya, itu tanda, jangan heran. Itu berarti Roh Kudus sudah tinggal dalam kita loh. Ya, hati-hati kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Jaga segala ucapan kita. Ya, oke. Terus apa? Kita melangkah dan memutuskan dengan pimpinan Roh, ya kan, dengan firman Tuhan. Ya, orang-orang yang kita layani akan mendapat jawaban doa dengan cepat. Itu dampaknya. Kalau kita mempersiapkan hati untuk revival, apa? Nah ini tadi, orang yang kita layani akan mendapatkan jawaban doa dengan cepat. Jika kita sebagai seorang pengajar, kita mengajar dengan penuh kuasa, ya itu. Nah terus orang-orang yang gelisah, waktu kita doakan akan menjadi damai sejahtera. Itu dampaknya, ya imbasnya, ya. Dampak yang terpenting adalah orang yang bergaul dengan kita gimana. Jangan sampai orang bergaul denganmu tidak ada perubahan ya. Harusnya orang yang dulu yang bergaul dengan kita nih, kalau kita sudah persiapan untuk revival, kita mengkoreksi hati kita terus. Orang yang bergaul dengan kita tuh tadinya suam-suam kuku jadi berapi-api, jadi semangat, jadi pengennya ke gereja terus, ya kan? Jadi makin cinta Tuhan. Waktu baca firman tadinya bodoh, tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu mendadak cerdas. Karena apa? Kena imitasi kita, karena kena pengaruh kita, karena kena doanya kita, ya itu loh. Karena kena kehadiran Tuhan yang terus menerus, ya kita berdampak pada orang lain. Terus apa? Orang yang merokok jadi berhenti merokok, ya. Yang berjalan dengan kekuatan sendiri jadi berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Suka duduk diam di kaki Tuhan, ya. Ini dampaknya ya. Oke, kita udah ngerti ya. Kita sudahi sampai sini dulu. Mari kita berdoa sebentar. Julian, silakan siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar Tuhan sore ini untuk mempersiapkan hati bagi revival-Mu Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berdampak Tuhan. Kami mau hidup kami berguna, sehingga waktu kami pulang, Engkau yang akan menanyai kami mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kami selama kami ada di dunia ini. Buat kami terus dimampukan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menggenapi segala rencana Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mampu menggenapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan, menggenapi apa yang menjadi destiny kami dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kemampuan itu untuk kuat berada di dalam destiny kami sampai garis akhir, bahkan sampai menjadi pembawa lawatan bagi revivalnya Tuhan. Hati yang hancur Kau berkenan.
menyerahkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyerahkanmu tujuan hidupku, menyerahkanmu tujuan hidupku, menyerahkanmu tujuan Biarlah itu Tuhan membawakan kami semangat lagi Tuhan, membuat kami Tuhan semakin Tuhan mencintai Engkau Tuhan, semakin menginginkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga revival-Mu Tuhan boleh ada Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan, kepada sekeliling kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Ibu Abigail dia Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami dukung pelayanan beliau lebih lagi Tuhan. Kau yang pakai lebih lagi Tuhan. Tuhan terus urapi Tuhan kehidupannya Tuhan, urapi pelayanannya Tuhan. Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas hidupnya Tuhan, atas setiap anggota keluarganya Tuhan, suami dan ketiga anaknya Tuhan. Tuhan terus jagai Tuhan, Kau terus Tuhan, Kau yang tahu, Kau yang pimpin Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Tutup buku setiap apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami Ibu Abigail dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terus Tuhan tanamkan kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan, firman-Mu Tuhan, agar revival-Mu Tuhan boleh terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sambil kita memberikan persembahan, kita persembahan di kotak belakang di depan tangga. Di situ kita boleh ke kotak yang telah disediakan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Seperti biasa di hari Senin kita ada doa syafaat online. Jika mau rindu bergabung bisa minta nomornya untuk dimasukkan dalam doa syafaat online oleh Ibu Abigail Dian atau Ibu Sinta. Hari Rabu kita ada worship night. Di hari Rabu kita ada worship night jam 6:30 malam. Di tempat ini kita sama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan, karena pujian dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Di hari Kamisnya kita juga ada komsel di tempat ini jam 6:30 malam juga. Hari Sabtu kita ada juga reading Bible, baca Alkitab sama-sama, belajar Alkitab, kita bedah Alkitab, minta hikmat Tuhan atas setiap apa yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Jam 6:30 malam juga di tempat ini. Hari Minggunya kita kembali ibadah jam 5 sore. Kita ada satu kali ibadah di hari Minggu jam 5 sore di tempat ini juga. Terima kasih. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.